Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Luar biasa. Tolong dong bangkit berdiri semua. Nah, kasih salam kanan kirinya, berikan sukacita yang luar biasa. Kita malam ini akan banyak salaman Bapak Ibu. Karena ini ibadah akhir tahun kita ya, sebelum kita menuju tahun yang baru. Haleluya. Mungkin yang belum mengucapkan selamat Natal juga bisa mengucapkan selamat Natal. Dan selamat ulang tahun ke Pak Endang. Dan Bu Nani juga selamat ulang tahun. Oke. Dan mari kita siapkan hati kita. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersyukur karena selama tahun ini Tuhan selalu menyertai hidup kita. Dari awal tahun hingga akhir tahun, mungkin banyak pencobaan, banyak masalah, mungkin banyak berkat, banyak sukacita, ataupun kesedihan menghadapi kita, menghampiri kita di tahun 2024. Tapi semuanya itu rasa yang luar biasa, karena kita sampai hari ini tetap di dalam penyertaan-Nya. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau mengenal-Mu, kami mau mengenal-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Oh Tuhan, kami mau mengenal-Mu lebih. Terima kasih. Oh Tuhan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu Tuhan, ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
Kau yang sertai kami, Kau menyertai hidup kami. Terima kasih. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu Tuhan cerita hidup kami. Oh, isi hatiku, tak peduli masa lalu. Terima kasih Tuhan, Kau tidak menutup matamu untuk kami Tuhan, namun Kau tetap membuka, Kau tetap memilihku Tuhan. Oh, sempurnakan jadi karya. Kini aku percaya tiada yang mustahil, bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah hanya pada rancangan-Mu Tuhan. Amin. Kami mau ikuti panggilan-Mu Yesus. Amin. Sekali lagi katakan, kini aku percaya. Amin. Tiada yang Mustahil bagimu. Kuasa-Mu Tuhan, kuatkan hidup kami. Oh, haleluya. Oh, mari kita mau berserah. Yes, bahwa rancangan-Mu di dalam hidup kami Tuhan selalu yang terbaik, bukan rancangan yang gagal, bukan rancangan yang mencelakakan, namun semuanya indah, semuanya indah. Kami yakin Tuhan, tahun 2025 semua indah di hadapan-Mu. Oh, ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu Kau kuatkanku Tuhan. Kini aku berserah. Pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Katakan sekali lagi, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, Kau baik, penyertaan-Mu sempurna. Yesus, Kau dahsyat, Kau layak kami sembah.
Karena Kau mulia Tuhan, Kau terpuji, Kau dahsyat, Kau segalanya. Oh Tuhan, Yesus Kau baik, Yesus Kau mulia. Bersyukur, bersyukur, bersyukur atas anugerah-Mu. Kau luar biasa. Oh, terima kasih. Kau bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan di tahun ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas hidup yang Kau berikan. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Yesus, bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Memuji, menyembah Kau Raja yang agung. Haleluya. Yesus, terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau yang setia. Sampai hari ini pernyataan kasih-Mu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Tak pernah meninggalkan hidup kami. Apa yang terluka, apa yang rusak kadang di hidup kami tahun ini, Engkau yang perbaiki. Apa yang menjadi persoalan kami, Engkau justru tempa kami semakin baik Tuhan. Bahkan apa yang tidak kami sangka-sangka, Engkau yang meraihnya untuk hidup kami. Haleluya Tuhan. Kami mau memuji-Mu, memuji-Mu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji, sekarang ku memuji. Terima kasih-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan senap hidupku, amin. Agar haleluya. Sekali lagi, sekarang ku memuji Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Amin. Perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi, haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia.
Tuhan kita. Haleluya. Yesus dahsyat. Yes, terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau luar biasa. Kami berkumpul hari ini di mana kami bersatu hati. Kami menaruh diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Di mana di ibadah tutup akhir tahun ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur karena kebaikan-Mu luar biasa menyertai hidup kami hingga malam hari ini. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang sudah kami lalui di tahun 2024. Banyak resolusi-resolusi yang sudah kami buat di awal tahun 2024. Dan mungkin banyak resolusi yang tidak tercapai di dalam hidup kami, atau bahkan mungkin resolusi tersebut tercapai di dalam kehidupan kami. Itu semua kebaikan-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu yang membuat itu terjadi. Dan karena penyertaan-Mu kami selalu Engkau berkati dan sertai. Terima kasih Tuhan. Persoalan-persoalan juga yang kami hadapi selama tahun 2024, Engkau yang tuntun, Engkau yang selalu buka jalan Tuhan. Kau berikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan semakin bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu. Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Segala kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat yang mengganggu pikiran kami, hati kami, tempat ini, dalam nama Yesus Kau hancurkan, Kau usir Tuhan dari tempat ini. Biarlah Roh-Mu yang menyala-nyala diam di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau yang luar biasa. Hanya dalam nama-Mu saya kami ucap syukur. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Semakin banyak, jadi kita memang malam ini banyak bersalaman ya Bapak Ibu. Mari tengok kanan kirinya, ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Woo! Haleluya. Kita mau terima sukacita surga Yesus. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, amin, di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan pernah patah. Kami sudah buktikan Tuhan, 2024 ini kami tak patah semangat kami. Haleluya. Kami mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku, amin. Haleluya. Malam hari ini penuh sukacita tempat ini. Terima sukacita surga, kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, amin. Taklukkan badai yang bersama-sama. Layangkan tangannya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah dan takkan hilang. Haleluya. Sukacita surga nyata. Saya mau yang wanita dong, katakan haleluya. Luar biasa. Semua hanya untuk-Mu Tuhan. Sekarang gantian kaum pria, katakan haleluya. Haleluya.
sukacita. Sukacita surga nyata Penuhiku bersama-sama katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku dan takkan hilang. kan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sekali lagi. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan tepuk tangan yang dahsyat sekali lagi. Lebih keras, lebih keras. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya. Biar nggak tegang kita nyanyi dulu ya. Dari tadi Bapak Ibu saya lihat wajahnya kok tegang-tegang sekali. Mari kita mau bersuka untuk di hadapan nama Tuhan. Yuk kita tepuk tangan untuk memuji muliakan namanya. Kau Tuhan, Kau luar biasa. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Haleluya. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Thank you Lord. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku bahagia, membuatku bahagia. Haleluya. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Hatiku bergembira Bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacita, sukacitaku dalam Kristus. Sukacita, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan lagi dong buat nama Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau renungkan betapa baiknya Tuhan itu. Tahun 2025 kita yakin semua harapan kita Tuhan akan tolong.
karena Dia adalah penolong yang setia di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu yang menerangi hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena Kau pernah bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu. Ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu menerangi langkahku. Takkan ku bimbang Tuhan. Kami akan menatap langkah kami tahun 2025 ini Tuhan, tanpa ragu, karena Kau besertaku. Oh, Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, kami mau ku percaya hanya Kau Tuhan, hanya Yesus penolong yang setia. sekali lagi katakan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, amin, Pulihkan hidupku. benar Tuhan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari jemaat katakan, Kau lebih Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih Mari resapi. sanggup pulihkan Yakin hidupku. bahwa Tuhan Ku terbaik. berserah, Serahkan ku hidup kita. percaya. Tahun 2025 banyak orang mengatakan bahwa tahun 2025 tahun yang suram, tetapi kita mau berserah pada Tuhan kita. Tuhan kita akan berikan yang terbaik. Katakan, Kau lebih tahu. Tahu yang terbaik bagiku.
Seperti pujian yang kami naikkan, hanya Engkau Yesus, penolong yang setia, yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh berada di penghujung tahun 2024. Hari-hari yang kami lalui tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan, ada kesulitan, ada air mata kami yang tumpah. Secara manusia kadang kami berpikir kami tidak akan sanggup melaluinya. Namun kalau kami boleh ada sampai hari ini adalah ada tangan Tuhan yang tidak nampak. Tangan itulah yang menuntun kami. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji hormat kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Biarlah pikiran dan hati kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Tidak terasa dari waktu ke waktu, bulan ke bulan. Pada akhirnya kita sampai di penghujung tahun 2024. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, jangan kita berkata aku kuat, aku hebat. Tidak. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai kita sampai dengan hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita boleh berada di penghujung tahun 2024. Dan jika hari ini kita merenungkan kembali, yaitu perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Tentu ada begitu banyak yang mungkin kita alami. Seperti tadi kesaksian-kesaksian, itu adalah satu contoh. Ya. Di dalam kita menjalani ada tantangan. Ada sukacita, ada duka cita, ada keberhasilan, dan juga ada kegagalan. Betul ya Bapak Ibu? Itu kan yang kita alami. Siapapun kita pasti mengalaminya. Namun di tengah semuanya itu Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu hadir menyertai setiap kita. Ya. Camkan dalam hati kita, Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Sebentar lagi beberapa jam, kita akan sama-sama menatap tahun yang baru. Nah, untuk itu, mari kita mau sama-sama melangkah dengan iman. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang memegang masa depan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita menatap hari esok bersama dengan Tuhan. Tataplah hari esok bersama dengan Tuhan. Kenapa kita harus menatap hari esok bersama dengan Tuhan Bapak Ibu? Ya. Yang pertama, karena kita percaya
bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah. Kalau Tuhan meloloskan kita untuk masuk ke tahun 2025, satu hal pasti, Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi setiap kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Bapak Ibu, jadi jelas bahwa rancangan Tuhan bagi setiap kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Nah, ketika kita menatap tahun yang baru, mungkin ada yang namanya ketidakpastian. Ya, di dalam tahun yang baru, pasti ada yang namanya ketidakpastian. Betul Bapak Ibu? Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam tahun yang baru. Jadi semuanya masih penuh dengan misteri, penuh dengan ketidakpastian. Dan hal ini menimbulkan kita adanya rasa takut, adanya rasa cemas. Bapak Ibu pernah mengalami takut, cemas? Pernah ya? Ya. Jangankan Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami ya. Itu manusiawi. Tetapi perlu kita ketahui bahwa firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 di situ mengingatkan kita, yaitu bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera bagi setiap kita. Ini artinya Bapak Ibu, bahwa masa depan kita tidak berada di dalam tangan manusia. Masa depan Bapak Ibu tidak ditentukan oleh manusia. Tetapi masa depan kita di tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu, janganlah kita khawatir, melainkan percaya bahwa setiap langkah kita di situ ada kendali Tuhan. Di dalam setiap langkah Bapak Ibu ada di dalam kendali Tuhan. Kenapa demikian? Sebab Dia Tuhan memiliki kuasa penuh atas perjalanan hidup kita. Sebab Tuhan mengetahui setiap detail masa depan kita. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan kita ke depan, tapi Tuhan tahu. Itulah sebab Tuhan katakan, aku memiliki rancangan bagimu, yaitu rancangan damai sejahtera. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Termasuk keputusan, termasuk tantangan dan peluang yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita di tahun yang baru nanti. Namun Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ini berarti kita mempercayainya. Kita mempercayai Tuhan untuk memimpin kita, untuk mengarahkan kita, untuk menjaga setiap langkah yang kita ambil di dalam kehidupan kita. Ini bukan berarti bahwa kita tidak memiliki tanggung jawab untuk membuat suatu keputusan. Tidak Bapak Ibu. Tetapi kita diajak, yaitu untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Mempercayainya bahwa Dia Yesus Tuhan. Dia tahu yang terbaik buat kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca ini juga mengingatkan kita bahwa harapan di dalam Tuhan
tidak pernah sia-sia. Sebab Tuhan adalah sumber damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Itulah sebabnya Yesaya 41 ayat 10. Di situ ada dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, kata Tuhan, yang membawa kemenangan. Luar biasa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dikatakan apa Bapak Ibu? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ini Tuhan berkata kepada Bapak Ibu, kepada kita semua. Di sini kita diingatkan oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan kita umatnya, yaitu agar kita tidak perlu takut. Kenapa demikian? Karena kehadirannya selalu menyertai kita. Kita tidak perlu takut. Tetapi kehadiran Tuhan selalu menyertai langkah-langkah hidup kita. Ini artinya Bapak Ibu, bahwa Tuhan memberikan jaminan bahwa kita umatnya tidak pernah sendiri. Ya. Seorang sahabat bisa meninggalkan kita. Ya. Seorang istri bisa meninggalkan kita. Seorang suami bisa juga meninggalkan kita. Tetapi ya, Tuhan memberikan jaminan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Itulah sebabnya dikatakan janganlah bimbang, kata Tuhan. Sebab aku ini Allahmu. Ya. Janganlah takut. Sebab aku ada di sampingmu, aku menuntunmu. Kenapa kamu takut? Ya, kita tidak sendiri. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang berdaulat. Allah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dan ketika kita memiliki keyakinan akan kuasa dan kehadiran Tuhan, maka satu hal pasti, ini akan menghilangkan kebimbangan, akan menghilangkan keraguan kita di dalam tahun yang baru yang akan kita masuki nanti. Sebab Tuhan katakan apa? Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ya. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus ragu? Ya. Itu Tuhan loh Bapak Ibu yang bicara. Kalau kepala pemerintahan, misalkan kita di Bekasi, Pak Wali Kota bilang kepada Bapak Ibu, ya, jangan takut. Jangan bimbang, ada aku loh. Aku akan membantumu, aku menolongmu. Nggak usah takut. Takut nggak Bapak Ibu? Enggak kan? Itu manusia loh. Tapi yang bicara ini adalah Tuhan semesta alam. Dia berkata, jangan bimbang, jangan takut, aku menyertaimu. Luar biasa Bapak Ibu, janji Tuhan kepada kita. Ya. Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan kepada kita di tengah kelemahan kita. Tuhan berjanji akan menolong kita ketika kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini. Ini menunjukkan kepada kita, yaitu perhatian dan kasih Tuhan yang aktif dalam kehidupan kita umatnya.
Tuhan aktif dalam kehidupan Bapak Ibu. Dia berkata, aku memegang engkau. Dengan apa Bapak Ibu? Tangan kananku. Yang membawa engkau menuju kepada yang namanya kemenangan. Nah, kalau dikatakan ini tangan kananku. Nah, Bapak Ibu, tangan kanan ini adalah simbol kekuatan dan otoritas. Ya. Jadi saya mau katakan tangan kanan adalah simbol kekuatan dan otoritas. Tuhan menjamin kemenangan bagi kita dengan kuasanya yang tak terbatas. Kuasa manusia terbatas, kekuatan manusia terbatas, tapi kuasanya Tuhan tak terbatas. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ayat yang kita baca ini sungguh menguatkan hati kita. Yang dalam beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2025. Tentu di dalam tahun yang baru nanti ada banyak berita yang menakutkan. Betul Bapak Ibu? Ya. Belum memasuki tahun yang baru aja berita yang menakutkan sudah mulai bermunculan. Ya. Coba buka di media sosial. Mulai bermunculan yang menakutkan. Namun di sini Bapak Ibu, yang Tuhan mau dari kita umatnya, yaitu memahaminya bahwa kita tidak perlu takut. Itu yang harus ada dalam diri kita. Karena Dia Yesus selalu ada untuk menyertai kita dan menolong kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tanamkan keberanian dalam diri kita untuk melangkah maju menghadapi tantangan dengan keberanian dan keyakinan di dalam tahun yang baru yang akan kita masuki. Saat kita menghadapi tantangan atau saat kita merasa takut, maka ayat yang kita baca tadi mengingatkan kita, yaitu bahwa Tuhan hadir di sisi kita. Saudara percaya? Tuhan hadir di sisi kita. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita, Tuhan hadir di sisi kita. Jadi Bapak Ibu, dengan kita menaruh kepercayaan penuh kepada kuasa dan janji Tuhan, maka ini akan membuat kita tidak mudah bimbang. Ini akan membuat kita tidak mudah ragu. Sebab ada tangan Tuhan yang menuntun kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Yesaya 41 ayat 10 ini di sini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan yang berkuasa, Dia selalu hadir untuk menolong, meneguhkan, dan memberikan kemenangan kepada setiap kita yang menaruh kepercayaan penuh kepada Dia. Nah, persoalannya sekarang, apakah Bapak Ibu menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan? Ya. Jadi jelas Tuhan hadir untuk kita. Dia siap menolong kita, meneguhkan kita, memberikan kemenangan kepada kita. Apa artinya nih Bapak Ibu? Ini artinya yaitu ketika kita berada di tengah-tengah ketakutan. Ketika kita berada di tengah kesulitan. Pak Ibu pernah nggak berada di tengah ketakutan? Pernah ya? Takutnya luar biasa karena masalahnya besar. Ketika mengalami kesulitan kita seringkali takut.
Waduh, bagaimana nih cara ngatasinya? Bagaimana langkahnya? Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan dan melangkah dengan iman yang teguh, maka di situ Tuhan bekerja. Apa yang tidak pernah kupikirkan, itulah yang Tuhan berikan kepadaku. Itu bukan kata saya, tapi firman Tuhan katakan demikian. Ya. Tahun 2025 mungkin penuh dengan tantangan, harapan dan pertanyaan yang belum terjawab, semuanya masih tanda tanya. Betul Bapak Ibu? Ya. Namun satu kebenaran yang sejati, satu kebenaran yang pasti, yaitu bahwa Tuhan dialah yang memegang kendali atas segala-galanya. Tuhan yang mana? Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Jadi jelas sekali ayat ini buat kita. Dan dalam ayat yang kita baca ini juga kita diingatkan bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan meneguhkan dan memegang kita dengan tangan kanannya. Bukan tangan kiri loh Bapak Ibu. Tangan kanannya ya. Ini adalah penghiburan dan kekuatan bagi setiap kita saat kita memasuki tahun yang baru. Bahwa aku dituntun oleh Tuhan. Tangan kanan Tuhan itulah yang menuntun aku. Nah sekarang apa sih artinya Tuhan memegang kendali? Yang pertama, Tuhan menguasai segala sesuatu. Ini artinya tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang berdaulat, yang tahu awal dan akhir dari segala sesuatu. Hanya Dia yang tahu. Ini menunjukkan bahwa apapun yang kita alami nanti di dalam tahun 2025, Tuhan sudah mengetahui. Dan Tuhan sudah merencanakan yang terbaik buat kita. Yang kedua, Tuhan menyertai kita di tengah ketidakpastian dalam hidup ini. Bukankah dalam hidup ini kita sering merasa gelisah? Kita gelisah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun di tengah ketidakpastian, penyertaan Tuhan memberikan ketenangan. Sebab Dia berjalan bersama kita di dalam setiap langkah. Memang secara jasmani kita tidak bisa melihat, tapi dengan iman. Jika kita percaya penuh kepada Dia, saya yakin mata iman kita bisa melihat bahwa Yesus bersama dengan kita. Sebab Dia akan memberikan ketenangan kepada kita. Dia akan berjalan bersama kita di dalam setiap langkah hidup kita. Sehingga kita tidak perlu takut lagi di dalam menghadapi masa depan. Jadi Bapak Ibu memasuki tahun baru gak usah takut ya. Kenapa? Sebab Tuhan yang menolong kita. Jangan berharap kepada manusia. Bawa permasalahan kita kepada Tuhan. Dialah jawaban bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, Tuhan meneguhkan dan memberikan pertolongan. Ketika kekuatan kita tidak cukup, Tuhan siap menopang kita. Kan bisa juga kekuatan kita nggak cukup ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan kan Dia juga siap menopang kita. Ketika kita merasa putus asa, Dia akan memberikan harapan kepada kita. Ketika kita butuh pertolongan, Dia Yesus hadir tepat
pada waktunya. Jadi Bapak Ibu, tahun 2025 ini adalah tahun kesempatan untuk kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan yang selalu membantu hidup kita. Yang keempat, Tuhan memimpin kita kepada yang namanya kemenangan. Ya. Saya paling senang kata-kata kemenangan. Bapak Ibu senang kemenangan? Makanya di Jakarta ada nama jalan apa? Kemenangan. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu alamatnya di mana? Di jalan apa? Oh, alamat saya Pak di jalan penderitaan. Gang berapa Pak Ibu? Gangnya gang kesusahan. Wah, itu mah. Jadi kalau ditanya, alamatnya di mana Bu? Tinggalnya Pak? Tinggalnya di jalan kemenangan. Sebab Yesus Tuhan senantiasa memberikan kemenangan di dalam setiap langkah hidup kita. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah bukti bahwa Yesus Tuhan akan menyelesaikan apa yang Dia telah mulai dalam hidup kita. Tuhan akan menyelesaikan. Perjalanan kita dari awal yang memulai siapa? Tuhan. Ya. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Mungkin jalan yang kita lalui ini tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Tetapi satu hal pasti, pada akhirnya Tuhan memimpin kita menuju kepada yang namanya kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah yang membuat kita yaitu siap untuk menjalani hidup di dalam tahun 2025. Kalau Tuhan sudah menyertai kita dari awal tahun dan saat ini berada di penghujung tahun, kita juga harus yakin Tuhan pasti akan menyertai kita. Nah, itulah sebab kita harus katakan dengan penuh keyakinan, aku masuki tahun 2025. Sebab Tuhan, Dialah yang memegang kendali hidupku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu percayalah kepada rencananya dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Dan tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Tidak mengandalkan logika kita sendiri. Enggak sama. Seperti tadi kesaksian Cesna tadi ya, Cesna ya. Kita maunya begini, tapi rencana Tuhan enggak begitu. Ya. Kalau kita lakukan rencana kita pasti gagal. Itu ya. Jadi jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Dan yang kedua, yaitu berdoa dengan yakin. Karena doa adalah cara kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada cara lain selain kita berdoa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Ketika kita menaruh percaya penuh kepada Dia, Ia akan bertindak. Coba kita sama-sama mengintrospeksi diri. Selama kita menaruh kepercayaan penuh gak sama Tuhan? Saya terlalu yakin, jika kita menaruh kepercayaan penuh kepada Dia, Dia akan bertindak, menolong kita, membantu kita.
Nah, Bapak Ibu, dalam doa kita belajar untuk bergantung kepada Dia dan menerima damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Itulah sebabnya berpegang teguhlah kepada janji firman-Nya. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi langkah kita. Jadi Bapak Ibu perlu sekali setiap kita baca Alkitab, ya, pada saat kita membaca dan merenungkan janji-janji Tuhan, maka disitulah iman kita dikuatkan untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Sehingga kita dapat melangkah dengan iman. Memang kita harus melangkah dengan iman. Sebab setiap kita, Bapak Ibu, kita semua dipanggil. Untuk apa? Kita dipanggil untuk melangkah dengan iman. Iman yang penuh kepada Dia. Dan percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan. Bahkan di tengah situasi yang tampaknya mustahil. Tapi bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil, ya. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat 5, disitu dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ketika kita menaruh percaya, disitulah Tuhan akan bertindak. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah panggilan untuk kita berserah penuh kepada Tuhan. Maukah Bapak Ibu berserah penuh kepada Tuhan? Nah, itu persoalannya di situ. Nah, kata serahkanlah, saya mau katakan ini mengandung makna melepaskan segala kekhawatiran, rencana, dan beban hidup ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita dengan iman yang penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dengan caranya yang sempurna. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Melalui kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami pasti mampu menyeberangi tahun 2024. Masuk ke dalam tahun 2025. Seperti firman Tuhan ingatkan kami, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sebab Engkau menyertai kami di dalam tahun yang baru. Itulah sebabnya Tuhan, malam ini sepenuhnya hamba serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kalau di dalam tahun 2024, Tuhan telah menolong kami. Banyak yang sudah Tuhan perbuat bagi kami. Demikian juga tahun yang baru nanti. Tuhan telah mempersiapkannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam tahun 2025, kami memberanikan diri. Sebab Tuhan ada bersama kami. Dan kami siap memasukinya bersama dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tes. Dan kita akan siapkan persembahan kita. Saya persilakan pada yang bertugas untuk bisa maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang baik, Kau luar biasa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah persembahan ini tentunya bisa berguna untuk pembangunan kerajaan-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang baik. Hanya dalam nama saja kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia
hadir sesaat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Dan saya minta kesediaan kepada Bapak Gembala untuk menutup kita dalam doa berkat. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kata Pak Ketua, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat tangan kita ke atas. Bapak, terima kasih kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan malam ini. Kami akan bersama-sama memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau menunggu di luar sana untuk menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus akan tetap menyertai kita semua malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Halo, shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita menuju penghujung tahun 2024, di mana tahun ini penuh tantangan, namun semuanya tentu penuh dengan penyertaan Tuhan. Semoga tahun 2025 penuh dengan kedamaian dan juga penuh dengan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Selamat tahun baru 2025, Tuhan Yesus memberkati.